wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Al-Hidayah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus takmir Masjid Al-Hidayah Ketintang Wiyata yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut adalah diberikannya kita oleh Allah kesempatan untuk selalu menuntut ilmu, thalabul ilmi. Semoga langkah kaki kita, niat kita dari rumah menuju rumah Allah ini tidak lain untuk menuntut ilmu, semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Lebih dari itu Bapak Ibu sekalian, menuntut ilmu ini memiliki keutamaan yang sangat banyak. Di antara keutamaan menuntut ilmu, ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang bersumber dari qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ilmu yang bersumber dari apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, dan apa yang dipahami oleh generasi terbaik pada umat ini, yaitu para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Berarti ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Keutamaannya banyak Bapak Ibu sekalian. Di antara keutamaannya adalah orang-orang yang menuntut ilmu agama merupakan jalan menuju surga. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Selain itu Bapak Ibu, ilmu agama ini adalah warisannya para nabi Bapak Ibu.
Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga bersabda dalam riwayat Abu Dawud. Apa kata Nabi? Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan tidak pula mewariskan dirham. Walakin warrasul ilma, akan tetapi para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengambil ilmu tersebut, maka ia telah mengambil bagian yang cukup. Bapak Ibu sekalian, makanya sebaik-baik warisan itu warisan ilmu. Bapak Ibu, mohon maaf, kalau ilmu itu warisannya para nabi, sedangkan kalau harta warisannya orang-orang kaya. Tentunya nabi lebih mulia di sisi Allah daripada mereka orang-orang yang berharta. Pak, Bu, mohon maaf, ilmu kalau semakin kita pelajari maka semakin bertambah. Ilmu semakin disampaikan maka tidak akan habis. Tetapi harta semakin kita keluarkan maka tentunya akan semakin habis. Oleh karena itu maka ilmu agama adalah yang akan mendampingi kita di dunia dan juga nanti sampai menghadap Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu sekalian, bahkan dalam keutamaan yang lain disebutkan ilmu itu akan kekal Bapak Ibu sekalian dan akan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun pemiliknya telah wafat. Tetap manfaat. Mana dalilnya? Nabi bersabda, riwayat Muslim, idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin. Apabila seorang hamba itu meninggal dunia, maka terputus seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Sekalipun jasadnya telah dimakan oleh bakteri pengurai, kuburannya sudah tidak dikenali lagi karena sudah tidak ada batu nisannya, sudah rata jadi tanah, tetapi 3 ini tetap menyertai mayit, nggak akan putus. Apa itu? Yang pertama, illa min sodakotin jariyah. Yang pertama sodako jariyah. Saya nggak akan sebutkan ini ya karena butuh pembicaraan panjang, kita lewati aja. Yang kedua yaitu au ilmin yuntafa'u bih. Ya ini intinya. Ilmu yang diambil orang manfaatnya. Ilmu yang ia pelajari lalu ia amalkan atau ia sampaikan kepada orang lain. Itu nggak akan putus itu sampai nanti menghadap Allah. Jadi kekal ya, bermanfaat bagi pemiliknya walaupun pemilik ilmu itu telah tiada, telah wafat. Lalu yang ketiga, awaladin salihin yada'ulah. Doanya anak yang saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Jadi intinya adalah ilmu agama ini mempelajarinya memiliki keutamaan yang sangat besar. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau di dalam Al-Quran, waduh ya banyak tentang keutamaan ilmu. Satu aja Bapak Ibu, satu aja. Bapak Ibu ketika membaca Al-Quran lembaran demi lembaran, ayat demi ayat, Bapak Ibu tidak akan pernah menemukan satu pun ayat Quran. Saya ulang, Bapak Ibu tidak akan pernah menemukan satu saja ayat Quran yang kita disuruh untuk meminta tambahan harta. Nggak ada. Yang ada itu adalah waqur rabbi zidni ilma. Waqur rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Dan katakanlah Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku tambahkanlah kepadaku ilmu. Gak ada dalam Al-Quran Rabbi zidni malan, ya Allah tambahkanlah hartaku. Gak ada. Makanya kita kalau berdoa kepada Allah mintalah tambahan ilmu, bukan tambahan
harta. Kenapa? Karena orang yang berilmu lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang berharta. Orang memiliki ilmu, pertanyaan akhirat cuma satu. Hanya satu, pertanyaan di akhirat. Yang dihisab, diaudit oleh Allah. Orang kalau banyak ilmunya cuma satu. An ilmihi fima fa'ala. Ilmumu kau gunakan untuk apa? Tapi orang dikasih harta banyak, ribet. Pertanyaannya dua Bapak Ibu tentang harta. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta itu kau peroleh dari mana dan kau belanjakan kemana. Dari mananya dan kemananya ditanya. Makanya orang wong tambah sogeh, tambah ribet pertanyaannya akhirat. Ya. Mending kaya ilmu daripada. Ya, gimana? Setuju ya kira-kira ya? Setuju, Ustaz. Setuju ya, insya Allah ya. Ya kalau bisa kaya ilmu ya kaya harta Ustaz. Nah, lihat wajah-wajahnya itu yang diharapkan kelihatannya itu ya. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Allah berikan kita ilmu yang manfaat dunia akhirat. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini setelah sekian lama kita uzur ya. Menurut catatan saya sudah beberapa bulan yang lalu ya kita uzur di Masjid Al-Hidayah, dan insya Allah jika Allah takdirkan kita berpindah jadwal Bapak Ibu sekalian di Ahad pekan yang ketiga, yaitu pagi ya. Maka materinya tetap materi yang ditulis oleh kitab yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Ali Al-Juaizin hafizahullah ta'ala, yaitu kitab yang berjudul Mujibatul Jannah fi Daw'is Sunnah, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Kurang lebih bukunya seperti ini dengan terjemahan bebas. Ini terjemahan bebas, judulnya 62 amalan pembuka pintu rizki. Mestinya kalau lihat judul aslinya, kitab aslinya, nah ini kan ada ini tulisan Arabnya ini. Nah ini judul asli. Halaman berikutnya ini sebelum pengantar penerbit. Mujibatul Jannah fi Daw'is Sunnah. Mestinya kalau judul aslinya bukan 62 amalan pembuka pintu surga, mestinya itu judulnya sebab-sebab masuk surga. Jadi tidak terbatas 62 Bapak Ibu. Jalan menuju surga itu banyak, tidak terbatas 62. Rupanya oleh si penulis supaya tidak menambah yaitu ketebalan kitab dan seterusnya, mungkin ada pembahasan yang hampir sama sehingga yaitu diringkas atau dimampatkan menjadi 62 amalan. Baik, pagi hari ini kita akan masuk materi baru Bapak Ibu. Yang pertama saya anggap sudah tuntas ya. Nanti filenya, PDF-nya akan saya kirim. Ya, yang pertama itu apa amalannya? Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat ya. Amalan yang pertama itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan beramal sesuai dengan tuntunan kandungannya. Jadi bukan hanya membaca 2 kalimat syahadat saja, tetapi memahami rukun-rukunnya kalimat la ilaha illallah, syarat-syaratnya kalimat la ilaha illallah, konsekuensinya 2 kalimat syahadat, paham betul dan diamalkan. Lah itu sebagai jalan menuju surga. Baik, sekarang yang nomor 2 pagi hari ini kita akan bahas. Nomor 2 adalah amalannya ya, bagi Bapak Ibu yang bawa bukunya itu ada di halaman 10. Halaman 10, apa itu? Sebab-sebab masuk surga yang nomor 2, beriman dan konsisten. Istiqomah berarti konsisten ini, konsekuen, konsisten, ajek-ajek. Saya ulang, beriman dan konsisten dalam melaksanakan ketaatan. Oh ya betul, istiqomah maksudnya. Saya ulang, beriman dan konsisten dalam melaksanakan ketaatan serta menjauhi kemaksiatan. Sudah itu nomor 2 itu. Itu jalan menuju surga.
beriman kepada Allah, satu, ya. Selain itu juga konsisten dengan imannya, ajak dengan imannya. Jadi imannya tidak fluktuatif, tidak naik turun, yaitu istiqomah dalam ketaatan dan menjauhi maksiat. Nah, itu ya. Mana dalilnya? Bapak Ibu, mohon maaf, di buku ini kalau tidak salah saya hitung, ini di sini disebutkan ada yaitu 5 dalil. 5 dalil dalam buku ini. 5 dalil, yang 4 dari Al-Quran, 1 dari hadis Nabi. 4 dari Al-Quran, 1 dari hadis Nabi. 5 dalil. Baik, Bapak Ibu sekalian, dari 5 dalil ini, ternyata ada beberapa dalil, yaitu sebenarnya tidak masuk dalam pembahasan ini, masuk dalam pembahasan yang lain. Makanya mungkin nanti dalil-dalil yang akan saya bacakan ini kok berbeda dengan isi buku. Nggak usah kaget, karena yang ada di dalam buku ini setelah saya perhatikan sebenarnya itu masuk dalam tema yang lain, tetapi dimasukkan dalam tema ini. Sebenarnya kurang pas, tapi nggak apa-apa ya. Jadi saya akan sebutkan saja dalil-dalilnya. Tetap saya pakai 5 dalil. Beberapa ada yang sama, mungkin ada 1 atau 2 yang berbeda. Baik, dalil pertama yang menunjukkan beriman dan konsisten dalam melaksanakan ketaatan serta menjauhi kemaksiatan, itu jalan menuju surga. Dalil yang pertama adalah Quran, surat Fussilat. Nah, Fussilat itu surat nomor 41 Bapak Ibu. Surat nomor 41 Fussilat, ayatnya ayat 30, ya, tentang istiqomah ini. Surat Fussilat ayatnya ayat 30. Kita dengarkan bersama ayatnya. Ya, Allah Ta'ala berfirman, siap penterjemahnya. Allah berfirman, Innalladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kita dengarkan Fussilat ayat 30. Silakan. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Bagaimana itu? Rabb kami ialah Allah. Stop, berarti beriman kepada Allah. Beriman itu. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami hanya Allah, yang kita ibadahi hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, ya, berdoa hanya kepada Allah, ya. Terus lanjut, Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Nah, itu tolong terjemahannya ditambah Pak Didik sesuai dengan ayatnya, direvisi. Kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka. Sebab di situ ada kata-kata summastaqamu, ayatnya summastaqamu. Jadi arti yang betul, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka. Ulang lagi dari awal Pak Didi. Kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka. Ulang lagi dari awal. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah. Terus Kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, apa kata para malaikat? Orang itu kalau konsisten dalam ibadah, orang itu kalau ajak tidak fluktuatif dalam beribadah, orang itu kalau konsisten dalam melaksanakan amal ketaatan. Apa kata para malaikat? Janganlah kamu takut. 1. Dan janganlah merasa sedih. 2. Dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Jelas sekali. Jadi malaikat mengatakan kepada orang-orang yang beriman dan konsisten dalam beramal,
yaitu melakukan amal ketaatan. Yang pertama kata malaikat, yaitu janganlah kamu merasa takut, 1. Dan janganlah kamu merasa sedih, 2. Terus yang ketiga, bergembiralah kamu dengan memperoleh jannah atau surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kesimpulannya berarti orang kalau konsisten istiqomah, maka jalannya adalah jalan menuju surga. Amalan yang bisa membawa seseorang ke surga. Bapak Ibu sekalian, ayat yang tadi kita dengarkan menarik untuk kita ketahui. Apa itu? Ternyata disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketika mengomentari ayat ini, jilidnya jilid 5 Bapak Ibu, Ibnu Katsir, halamannya 211. Itu dikatakan ternyata ayat ini dibaca oleh malaikat 3 keadaan. Ayat ini diucapkan oleh malaikat kepada seorang hamba 3 keadaan. Yang pertama, saat sakaratul maut, orang ketika nazak, malaikat baca ayat ini. Jangan sedih, jangan takut, bergembiralah engkau dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Orang kalau istiqomah waktu nazak, ya, nafasnya sudah di kerongkongan, itu malaikat berkata, baca ayat ini. Itu saat sakaratul maut. Itu ada di Ibnu Katsir keterangannya, tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama, yang kedua, ketika dibangkitkan. Ya. Ketika dibangkitkan. Nah, dibangkitkan dari kubur, malaikat membacakan lagi ayat ini, yaitu dengan jangan takut, jangan sedih, dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Itu. Dan yang ketiga adalah pada saat dia akan masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi ini dalil yang pertama. Sekarang kita lanjutkan dalil yang nomor 2. Mirip ayatnya. Dalil nomor 2 ini mirip seperti tadi, yaitu di surat nomor 46 Al-Ahqaf. Ayo dibuka Al-Ahqafnya, surat 46. Surat 46 Al-Ahqaf. Kalau di buku Bapak Ibu, di buku panjenengan, surat Fusilat tadi ada. Ada surat Fusilat. Nah, halaman 11 ada. Terus yang barusan saya sebutkan Al-Ahqaf ada juga. Halaman 12 di buku itu. Ada, tercantum di buku itu. Kita dengarkan ya, surat 46 ayatnya 13 dan 14. Al-Ahqaf surat nomor 46 ayat 13 dan 14. Allah Ta'ala berfirman, Innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha Ya, silakan. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, silakan, Rabb kami ialah Allah. Loh, hampir mirip. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami, Rabb kami adalah Allah. Terus. Kemudian mereka tetap istiqomah. Terus. Maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Nah, mirip kan seperti tadi. Gak usah takut, gak usah sedih. Orang yang istiqomah dalam imannya. Ya, dan mereka istiqomah dalam amal ketaatan kepada Allah. Lanjut ganjarannya Pak Didi, silakan. Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Oh, orang kalau istiqomah jalan menuju surga, terus kemudian mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Mudah-mudahan kita termasuk ayat yang dibicarakan ini Bapak Ibu sekalian. Oh, itu ya. Kita diistiqomahkan, nanti kiat-kiat istiqomah nanti belakangan. Yang penting dalil dulu saya bacakan, dalil-dalilnya. Ini dalil nomor 2. Dalil yang ketiga ya, tidak ada di buku. Dalil ketiga di buku tidak terlihat, yaitu surat nomor 41. Loh, kok Fusilat lagi? Iya, ayatnya ayat 6. Surat nomor 41 ayatnya 6. Kalau tadi kan ayat 30, ini ayat 6. Kita dengarkan.
Jadi mundur, surat Fussilat ayatnya ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun fastaqimu silakan. Katakanlah Muhammad, ya, bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Nah, aku hanyalah manusia seperti kalian. Terus, diwahyukan kepadaku bahwasanya Rabb kamu adalah Allah yang Maha Esa. Perhatikan Bapak Ibu ayatnya. Kita baca ulang ya, pelan-pelan. Saya baca ulang artinya, terjemahnya. Katakan Muhammad, bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Itu satu. Berikutnya, diwahyukan kepadaku. Nah, itu tolong berhenti di situ. Berarti kesimpulannya Bapak Ibu, di dalam diri Rasulullah, saya ulang ya, di dalam diri Rasulullah itu ada dua dimensi Bapak Ibu. Ada dua dimensi. Ada dimensi sebagai seorang hamba, ada dimensi sebagai seorang utusan, Rasul. Loh, di mana dalilnya? Coba Pak Didi bawa Bukhari. Ada itu, KBC. KBC, ya. Nggak pernah tinggal. Ya, selalu ready ya, alhamdulillah. Jazakallah. Saya bawa Muslim soalnya, ketinggalan Bukharinya. Sahih Bukhari kita dengarkan. Tolong ayat ini saya potong dulu ya Bapak Ibu. Satu. Ini tambahan ya. Hanya ingin apa itu supaya kita paham ayat yang kita baca ini maknanya apa. Ya. Nomornya Sahih Bukhari, nomornya 1503. 1503. La tutrunin nasara kama la tutruni kama atratin nasara Ibnu Maryam. Baik, sebelum dibaca saya ulang lagi ayatnya yang tadi panjenengan baca, Fussilat ayat 6. Fussilat ayat 6. Saya ulang artinya. Katakanlah Muhammad, saya baca pelan-pelan ya, tolong dipahami dengan baik. Bahwasannya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Itu ya, itu satu itu. Diwahyukan kepadaku, stop sampai situ. Berarti kesimpulannya di dalam diri Rasulullah itu ada dua dimensi. Rasul itu ya manusia, Rasul Nabi Muhammad itu ya manusia seperti layaknya kita, dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ini yang bikin kita beda sama beliau. Kalau dari sisi manusia persis kayak kita. Beliau makan, beliau juga minum, beliau juga punya istri, beliau juga punya keturunan. Loh, bayangkan, beliau juga tidur, mirip kayak kita sudah manusia. Gimana? Tetapi ingat, ada dimensi lain yang beda dengan kita. Dimensi apa? Rasul, karena beliau dapat wahyu. Ya ini ayatnya. Lah Pak Didi akan memperjelas Sahih Bukhari 1503. Ayo silakan Pak Didi baca. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata, silakan, janganlah kalian, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya, janganlah kamu memuji atau memuliakan saya berlebihan sebagaimana orang Nasrani memuji atau memuliakan anak Maryam. Lihat Bapak Ibu, kata Nabi, janganlah kalian memuji saya berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani memuji memuliakan anaknya Maryam. Siapa? Isa. Memangnya Nabi Isa diapakan oleh orang-orang Nasrani? Dituhankan, dikultuskan. Nabi melarang, jangan mengkultuskan aku, jangan memuji memuliakan aku berlebihan seperti orang Nasrani mengkultuskan Isa putra Maryam. Solusinya Pak Didi, lanjut, belum kelar. Saya hanya hamba Allah. Loh, ulang lagi Pak Didi. Saya hanya hamba Allah. Maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Loh, ada dua dimensi. Katakan, saya ini hamba Allah dan saya juga utusan Allah. Sebagai seorang hamba seperti kita yang ada di Masjid Al-Hidayah ini. Sama, ya makan, ya minum, ya tidur, ya beristri, ya punya keturunan. Oh itu, ya menjadi ustadz.
ngisi kajian di masjid juga. Beliau juga bercanda dengan sahabat-sahabatnya. Sama seperti kita. Maaf. Beliau juga buang hajat. Lu sama seperti kita. Cuman bedanya dengan kita, dimensi satunya. Beliau dapat wahyu, kita nggak dapat. Makanya tolong dudukkan beliau pada porsinya. Tolong jangan dibalik. Beliau sebagai seorang hamba jangan dikultuskan. Jangan. Kayak apa Ustaz mengkultuskan Rasulullah SAW? Oh banyak. Jangan dibahas sekarang ya. Nanti ada yang tersinggung nanti. Ya. Nanti lain waktu aja. Ini ada materi sendiri soalnya ya. Baik, kita lanjutkan. Ini bahasanya apalagi bulan Rabiul Awal lagi ini ya. Sudah, jangan dibahas ya. Intinya adalah ayo kita dudukkan Rasul itu ya hamba, ya utusan. Sebagai utusan wajib kita taati. Sami'na wa ata'na, ucapannya kita benarkan, terus larangannya kita jauhi, beribadah mengikuti petunjuk beliau. Kenapa? Rasul dapat wahyu, tapi beliau sebagai hamba maka ada, yaitu porsinya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Kembali ke ini ayat-ayat. Kembali ke ayat surat Fussilat ayat 6. Belum kelar. Ulang lagi Pak Didi ayatnya Fussilat ayat 6 tadi. Katakanlah. Surat 41 ayat 6 tadi. Iya. Ya. Silakan. Ya. Mulai awal. Mulai awal. Silakan diulang lagi. Katakanlah Muhammad, ya, bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Lanjut. Diwahyukan kepadaku. Tadi sudah saya jelaskan. Apa itu yang Allah wahyukan kepada Nabi? Bahwasanya Rabb kamu adalah Allah yang Maha Esa. Terus maka tetaplah pada jalan yang lurus. Nah, istiqomah. Maka tetaplah pada jalan yang lurus, karena bunyi ayatnya fastaqimu, istiqomalah menuju kepadanya, dan wastaghfiru, mohonlah ampun kepadanya. Itu. Wa wailul lil musyrikin, dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menyekutukannya. Pak, Bu, saya tanya. Mudah-mudahan panjenengan masih ingat sama ayatnya. Yang pegang mushaf, yang pegang aplikasi Quran di Androidnya, sambil panjenengan lihat. Setelah Allah memerintahkan kita istiqomah, disuruh apa tadi kita itu? Maka beristiqomalah, tetaplah pada jalan yang lurus kepadanya. Dan disuruh apa itu? Disuruh apa? Disuruh mohon apa? Mohon ampun. Kenapa Ustadz orang disuruh istiqomah digandeng sama mohon ampun? Karena orang itu kadang-kadang tidak bisa Makanya maaf kalau ada seorang ustadz mengatakan, maaf ini ya, kalau ada seorang ustadz mengatakan, bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini harus menjadi orang yang hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus jauh lebih baik daripada hari ini. Tanya sama ustadz itu, ustadz bisa? Ustadz bisa? Nggak bisa. Namanya orang istiqomah itu mirip seperti anak kecil belajar jalan. Jatuh, belajar lagi, naik, jalan lagi. Baru berdiri, jatuh, naik lagi. Itu istiqomah. Ya naik turun, jelas. Namanya istiqomah itu nggak bisa ajek terus. Ya pasti fluktuatif. Makanya digandeng sama istighfar. Nanti rajin-rajin Senin Kemis muncul males sih. Rajin-rajin kepingin taklim, kepingin one day one juz, satu hari satu juz, muncul males sih. Waduh rek wae bal-balan iki rek MU musuh Deltras. Tuh. Sudah angel kan? Mulai kendor ya. Rajin-rajin sampai pesen sama temannya. Mbak tolong loh ini ono taklim sopo ustate, tolong aku kandhanono info. Aku lebokno grup iya. Begitu rajin taklim nanti satu saat, Mbak wae taklim, aku kok aras-arasen. Ndak istiqomah. Berarti disuruh apa kalau ndak istiqomah? Istighfar. Makanya ayatnya digandeng. Setelah istiqomah suruh istighfar. Karena tidak mungkin orang itu terus lempeng. Nggak mungkin. Naik turun. Iman itu naik turun. Kadang sregep, kadang males.
Itu ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Itu yang nomor 3. Dalil nomor 3. Dalil nomor 4 sekarang. Ya, tinggal satu lagi, setelah itu penjelasannya Bapak Ibu. Dalil nomor 4 adalah Quran surat Al-Jin. Di buku tidak ada. Surat Al-Jin, surat nomor 72 Bapak Ibu. Di buku tidak ada. Ayatnya 16. Surat 72 ayat 16. Surat nomor 72 itu Al-Jin, ayatnya 16. Ayo kita dengarkan pendek ayatnya. Ayat 16. Allah Ta'ala berfirman. Nah ini ya, kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman ayat 16. Baik, jadi kita dengarkan terjemahannya dan bahwasannya. Dan bahwasannya, jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, yaitu agama Islam. Istiqomah kan maksudnya, lanjut. Benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, yaitu rezeki yang banyak. Nah, itu dalam tafsir Mukatsir itu masuk di dalamnya, rezeki yang banyak. Orang itu kalau istiqomah dalam ketaatan, rizkinya akan dicurahkan oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka, asalkan istiqomah. Ya. Makanya nanti tak kasih tips bagaimana Ustadz supaya orang itu tidak gampang bosenan, karena Allah itu tidak bosen ngasih pahala. Allah nggak bosen ngasih pahala. Yang justru bosenan itu kita. Allah ngasih pahala nggak bosen. Kita yang beribadah itu gampang bosenan. Nah, supaya kita tidak bosenan, nah itu ada tipsnya. Nanti saya akan sampaikan. Ya, sekarang dalil terakhir, dalil yang ke-5. Hadis Nabi. Dari tadi kan ayat Quran, sekarang hadis. Silakan dibuka Sahih Muslim. Punya Pak Didi ya. Ayo. Nah, itu. Ceno pahalane akeh. Eman ini. Ya. Yo iya sing nguncal ya. Biar ndak lungset ini. Sahih Muslim nomornya 31. Muslim 31. Nomor aslinya 38. Bagi Bapak Ibu yang terbiasa dengan nomor asli atau sudah pernah mendownload 9 kitab hadis, tinggal dimasukkan aja nomor 38. Kalau cetakan terjemahan 31. Ayo dibaca. Dari mana? Dari Abu Amr Sofyan. Ada yang mengatakan Abu Amr Sofyan bin Abdullah As-Saqafi. Silakan. Dari Sofyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu an, ia berkata, ya. Qultu ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Silakan. Dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu perkataan yang aku tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain. Nah, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku satu perkataan ya yang mana aku tidak akan tanya kepada orang lain selain engkau. Satu aja. Tolong berikan aku wasiat. Apa wasiatmu untuk saya? Satu aja. Dan saya tidak akan tanya kepada orang lain. Nah, kepada selain engkau. Qala. Simple. Makanya betul ucapannya Rasul itu termasuk kategori jawamiul kalim. Nabi itu kalau berbicara ringkas, singkat, tapi isinya mendalam. Apa kata Nabi? Qul amantu billah summastaqim. Hanya itu. Amantu billah summastaqim. Silakan. Apa kata Nabi? Ucapkanlah, aku iman dengan Allah, kemudian teguhkan pendirianmu itu. Istiqomalah. Iya. Katakan aku beriman kepada Allah, terus istiqomah. Wis itu toh aja. Cukup itu sudah. Istiqomah. Makanya Nabi itu ucapannya disebut dengan jawamiul kalim. Ucapan yang ringkas, maknanya mendalam. Baik, sekarang kita akan bahas yaitu penjelasan dari 5 dalil yang sudah kita bacakan tadi. Di antara yang akan kita bahas Bapak Ibu ada 4. Ada 4 ini yang kita bahas. Ada 4. Yang pertama adalah Yang pertama adalah definisi istiqomah. Apa sih istiqomah itu? Itu nomor 1 itu, definisi istiqomah. Ya. Yang kedua yang akan kita bahas
keutamaan istiqomah. Keutamaan istiqomah. Apa keutamaannya orang itu kalau istiqomah? Yang nomor 3 yang akan kita bahas. Nomor 3. Dalam istiqomah pasti ada kekurangan. Jelas. Pasti ada kekurangan dalam istiqomah itu. Pasti ada. Nggak mungkin bisa sempurna. Itu nomor 3. Nomor 4 terakhir, tips kiat-kiat agar istiqomah. Bagaimana supaya kita ini bisa ajek, nggak bosenan dalam beribadah. Nah, itu bagaimana kiatnya. Sekarang kita bahas terlebih dahulu, yaitu yang pertama, definisi istiqomah. Bapak Ibu sekalian, para alim ulama mendefinisikan istiqomah itu banyak, Bapak Ibu. Banyak. Tapi saya nukil saja satu perkataan ulama. Satu aja, mudah-mudahan mewakili ini. Dari sekian banyak definisi. Di antaranya yang saya ambil ini adalah definisinya Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau ini kelahiran Damaskus, Suriah. Iya, lahir di Suriah di sebuah desa namanya Nawa. Makanya disuluki Imam An-Nawawi. Lahirnya tahun yaitu mohon maaf 676 dikurangi 45 itu berapa ya? 631. Ya, lahir 631 Hijriah. Lahir, wafatnya 676. Usia wafat 45 tahun. Masya Allah. Tapi karyanya Imam An-Nawawi rahimahullah dinikmati oleh miliaran manusia. Hampir tidak ada pondok pesantren yang tidak ada kitabnya Imam An-Nawawi. Kalau ada ponpes yang tidak ada kitabnya Imam An-Nawawi, mungkin perlu dipertanyakan ponpesnya itu. Ya. Apa itu? Bahkan kalau saya sebut panjenengan bisa melanjutkan nama kitabnya. Kok familiar di telinga kita, yaitu kitab Riyadus. Loh, ya langsung Riyadus Shalihin itu kitabnya Imam An-Nawawi. Ya, lahir Suriah, wafat juga di Suriah, Damaskus. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, beliau berkata, mendefinisikan istiqomah. Istiqomah itu adalah luzumu ta'atillah. Hanya itu. Luzumu ta'atillah. Bisa nulisnya. Luzumu lam ya. Oh, ditulis Latin ini. Oh, alah. Tiwas tak lam za ya. Waw mim di dhamma. Oh, ya. Barangkali ditulis gitu loh, nanti dikumpulkan setelahnya ya, itu. Sudah nggak apa-apa ditulis Latin ya, nggak apa-apa ya. Nah, luzumu ya, zunya itu u-nya 2 karena pakai waw. Luzumu munya u-nya 1 aja. Ya, yang zunya itu yang u-nya 2. Luzumu ta'atillah. To-nya itu th. Ta'atillah. Ta'atillah. A-nya pakai ain, pakai koma atas. Ta'atillah. Nah, ya. Nulis Latin ya, cik wangele ya Ustaz. Lo biar enak bacanya, biar tahu kalau ini bukan tak tapi to. Itu ya. Luzumu ta'atillah. Artinya apa? Luzumu ta'atillah artinya adalah tetap konsekuen dan konsisten. Tetap konsekuen dan konsisten dalam ketaatan kepada Allah, yaitu namanya istiqomah. Tetap konsekuen dan konsisten dalam ketaatan kepada Allah. Nah, itu. Baik, kita lanjutkan. Jadi orang yang terus-menerus melakukan itu ya, seperti itu. Maka itu dalam ketaatan kepada Allah namanya istiqomah ya. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 2. Gak panjang-panjang materi pada pagi hari ini ya, langsung aja. Keutamaan istiqomah. Nah, keutamaan istiqomah, Bapak Ibu sekalian, keutamaan istiqomah ini ya. Keutamaan istiqomah itu banyak sebenarnya.
saya sebutkan sesuai dengan dalil yang panjenengan tulis di awal tadi. Nah, nomor 1 keutamaannya istiqomah sesuai dalil yang panjenengan tulis tadi di awal. Apa itu yang nomor 1? Malaikat akan memberikan kabar gembira. Loh, tadi kan ada itu ayatnya tadi, kabar gembira. Surat apa tadi, ayo? Surat apa tadi? 41 30. Betul, surat 41 ayat berapa tadi? 30. Loh, saya ulang ya, keutamaan nomor 1, saya ulang. Malaikat akan memberikan kabar gembira pada saat sakaratul maut, koma. Terus di dalam kubur, koma. Yang satunya terakhir, ketika hari berbangkit. Jadi tolong saya koreksi, tadi kan saya bilang kan ngasih kabar gembiranya kan 3. Sakaratul maut, naza. Yang nomor 2 kan pada saat di dalam kubur. Yang satunya kan ketika masuk surga. Bukan masuk surga. Yang benar itu adalah ketika dibangkitkan dari kubur. Jadi ada 3 ya kabar gembiranya. 1, sakaratul maut. Malaikat akan memberikan kabar gembira. Kapan? 1, sakaratul maut. Yang kedua, di dalam kubur. Dalam kubur. Jadi ketika orang itu sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, dalam kubur, maka malaikat ngasih kabar gembira. Kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Jangan takut, jangan sedih, bergembiralah engkau dengan surga yang dijanjikan Allah kepadamu. Ya, nomor 3, saat dibangkitkan, bangkit dari kubur, hari berbangkit. Itu ngasih tahu lagi, jangan takut, jangan sedih, bergembiralah dengan janji yang telah Allah berikan kepadamu. Nah itu ya. Jadi mana dalilnya? Nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Surat 41 ayat 30 dalilnya. Sudah dibaca tadi kan? Nggak usah dibaca lagi. Tafsir Ibnu Katsir. Nah, itu dalam Tafsir Ibnu Katsir jilid berapa tadi? Jilid 5 halaman 200 berapa tadi? 11. Jilid 5 halaman 211. Nah itu nomor 1. Nomor 2, keutamaannya nomor 2, termasuk penghuni surga. Oh, sama tadi seperti yang panjenengan tulis di awal-awal dalil, termasuk penghuni surga. Yang artinya gini, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah pada pendirian mereka, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tidak pula berduka cita. Mereka itu penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Surat apa itu tadi? Al-Ahqaf 46. Surat 46 ayatnya 13 dan 14. Dijamin masuk surga. Keutamaan nomor 2, dijamin masuk surga. Terakhir, keutamaan ketiga, orang kalau istiqomah. Ayo, yang tadi ya sudah dibaca dalilnya. Yang ketiga, dilapangkan rizkinya. Rizkinya datang dari berbagai arah, nggak disangka-sangka. Surat apa tadi? Surat apa tadi? Al-Jin. Surat Al-Jin. Ayatnya surat nomor 72. Ayatnya 16. Surat Al-Jin ayat 16. Dilapangkan rizkinya. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah. Ya. Sekarang masuk materi nomor 3. Lah ini yang tadi tak singgung. Apa itu? Pasti ada kekurangan dalam istiqomah. Istiqomah itu pasti di dalamnya ada kekurangan. Gak mungkin bisa mulus, gak mungkin ya. Pasti kita tergelincir Bapak Ibu, tergelincir. Dan tidak bisa istiqomah secara utuh, itu gak bisa. Gak bisa ya. Itu bahkan katanya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah bahwasanya seringkali ada kekurangan dalam istiqomah. Lah untuk menutupinya itu kita disuruh apa tadi untuk nutupi? Berarti surat apa kalau gitu? Istiqomah itu tidak mungkin mulus. Itu surat apa tadi itu? Ayo. Surat nomor 41 ayat berapa tadi? 6. Betul. Loh, semuanya sudah panjenengan tulis semua tadi di awal-awal. Ya, jadi intinya istiqomah tidak mungkin bisa sempurna.
Makanya saya tidak setuju atau kurang setuju kalau ada orang yang mengatakan kita hari ini harus lebih baik daripada kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Pertanyaannya, bisakah? Nah itu tentunya tidak bisa, pasti naik turun, namanya iman. Ya, seperti itu. Ya, namanya iman. Baik. Kenapa? Di masjid eling, untuk masjid. Nah, di masjid eling, begitu keluar masjid lupa. Ya. Kan ada itu dalilnya kalau nggak salah, yaitu dalam Sahih Muslim, sahabat Nabi namanya Handolah. Ada Handolah radhiyallahu anhu. Wahai Rasulullah, Handolah munafik, Handolah munafik. Oh, dia berkata kepada Abu Bakar. Pada Abu Bakar. Awalnya berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini mertua Rasul ini Abu Bakar. Abu Bakar, wahai Abu Bakar, Handolah munafik, Handolah munafik. Lu kenapa kamu mengatakan munafik? Aku ini kalau ketemu sama Rasul di masjid, imanku naik. Tapi sudah pulang ketemu istri, ketemu anak, sudah luntur lagi. Ya, makanya Handolah munafik. Katanya Abu Bakar, aku ya ngono. Saya juga seperti kamu. Ayo kita lapor kepada Rasulullah. Lapor dua orang ini. Setelah lapor, singkat cerita kata Nabi, saatan. Ada kalanya orang itu turun, ada kalanya orang itu naik. Tetapi kalau kau istiqomah, ketika kau bersamaku dan kau tetap istiqomah, seperti keadaanmu ketika bersamaku, kau tetap ingat Allah, kau tetap imanmu terus kau jaga, maka setiap kau jalan, tanganmu disalami oleh malaikat, kata Nabi. Setiap kau berjalan, tanganmu itu disalami oleh malaikat. Seperti itu. Makanya ini menunjukkan kepada kita selevel sahabat, ya, selevel sahabat masih yaitu fluktuatif. Oleh karena itu apalagi kita yang bukan tabiin aja bukan, tabiut tabiin juga bukan, ya. Makanya pasti ada kekurangan. Nah, untuk nutupi kekurangan itu istighfar. Lah istighfar itu Bapak Ibu, istighfar itu ada dua Bapak Ibu. Istighfar itu ada dua. Ini tambahan ya, ini tambahan ini. Istighfar itu ada dua. Ada istighfar itu yang di lisan, ada istighfar itu yang dengan amalan anggota badan. Ada. Contohnya istighfar yang di lisan, banyak istighfar di lisan. Contohnya setelah sholat, setelah salam kan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam. Itu istighfar lisan. Contoh zikir pagi petang, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Yarhamukallah. Jadi ini istighfar di lisan. Contoh lagi. Zikir pagi petang, astaghfirullah wa atubu ilai, astaghfirullah wa atubu ilai. Aku meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya 100 kali kan? Itu di lisan. Itu lisan. Istighfar yang kita ucapkan di lisan. Contoh lagi istighfar di lisan. Bapak Ibu kalau sholat, terutama kalau rokok sama sujud, itu kan ada bacaan rokok dan sujud. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli. Ya Allah ampunilah aku. Itu istighfar. Termasuk duduk di antara dua sujud, itu ada istighfarnya. Duduk di antara dua sujud. Allahumma firli warhamni wajburni. Ya Allah ampunilah aku, rahmatilah aku, penuhi kebutuhanku. Wajburni warfa'ni, angkat derajatku. Ya, wa'afini, maafkanlah aku. Warzukni, dan berilah aku rizki. Itu juga istighfar. Allahumma firli atau Rabbi firli warhamni wajburni. Itu istighfar, tapi di lisan. Sekarang yang menarik itu ada istighfar dengan anggota badan. Lisannya nggak ngucap, tapi anggota badan banyak. Contoh salaman tangan. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, sayang kitabnya tidak saya bawa, Sahih Targhib wa Tarhib, jilidnya jilid 5. Kata Nabi, "Mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani." Dua orang muslim yang berjumpa lalu menjabat tangannya saling bersalaman tangan, Allah ampuni dosanya kedua orang tersebut. Lu salaman tangan peluntur dosa, meskipun lisan gak pakai istighfar. Salaman tangan melunturkan dosa.
Banyak bersalaman tangan ya. Jangan sekarang, tadi. Ya. Ini itu Bapak Ibu sekalian ya. Ustadz, salaman tangan pakai cium tangan boleh apa enggak Ustadz? Kalau tujuannya untuk menghormati seperti istri ke suami boleh ya, cuman harus pada tempatnya ya, jangan sampai tidak pada tempatnya. Loh ya, nggak tempatnya itu gimana? Tidak pada tempatnya. Selesai sholat mencium tangan suaminya jadi imam, istrinya makmum, tangannya suami, nggak ada tuntunannya, nggak ada. Ya, seperti itu. Kalau suaminya setelah sholat tangannya itu disodorkan ke istri, maksudnya suruh nyium, istrinya harus nyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suamiku ini termasuk bagian dari bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalal. Kata suaminya, konti bid'ah, kabeh bid'ah. Ya. Kata kayak belonjo. Iya, karena memang tidak ada tuntunannya. Jadi habis sholat itu nggak perlu salaman, gitu ya. Baik, jadi ada tempatnya seperti itu. Boleh nggak Ustadz salaman tangan sambil merangkul? Boleh. Dan ini katanya ulama, kalau lama tidak berjumpa, pulang dari bepergian safar, dipeluk, boleh. Boleh seperti itu. Mencium anak ke orang tua, boleh. Ustadz, murid kepada guru, nyium tangannya Ustadz. Bagaimana itu? Kalau memang orang itu adalah orang alim, terus dia tidak menjadikan semakin sombong dengan mencium tangannya, maka nggak apa-apa, tidak boleh dijadikan habit, kebiasaan. Sesekali boleh. Tapi kalau nyiumnya itu harus bolak-balik. Oh ya. Bolak-balik. Kan ada yang nyium gitu ya. Ya Allah. Wasim. Hah? Itu ya. Apalagi kemudian salaman tangannya pagi ini. Itu Pak Didik pernah kayak gitu. Ya, itu jangan ya. Seperti itu, iling-iling ya. Itu awal-awal. Kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, jadi dalam hal ini ada amalan. Contoh lagi, amalan, mohon maaf, istighfar pakai anggota badan. Ada. Di antaranya selain berjabatan tangan adalah berbuat baik dengan saudara ibu. Berbuat baik dengan saudaranya ibu, entah kakaknya ibu atau adiknya ibu, entah bude atau bule. Itu sebab disebutkan dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, seseorang mendatangi Nabi, lalu orang itu berkata, ya Rasulullah, inni adznabtu dzamban aziman. Wahai Rasulullah, aku telah melakukan dosa yang sangat besar. Dia nggak ngomong dosanya apa, tapi dia jujur, dia melakukan dosa yang besar. Fahalli min taubati, apakah masih ada pintu taubat terbuka untukku? Bapak Ibu tahu jawabannya Nabi. Nabi cuma simpel berkata, halaka min ummin, kau punya ibu tidak? Ibu masih hidup tidak? Lalu orang ini menjawab, tidak ada wahai Rasulullah, ibuku sudah wafat. Nabi tanya yang kedua sekarang, fahalaka min kholati, apakah kau punya kholati? Kholati itu bahasa Arab untuk saudaranya ibu, entah itu tante, entah kakak, entah adiknya ibu. Kalau dalam bahasa Jawa bude ya, atau bule, kakak atau adiknya ibu. Kau punya enggak kholati, tante dari ibu, bukan dari bapak ini. Kalau dari bapak bahasa Arabnya amati, ini dari ibu, kholati. Lalu laki-laki menjawab, nah iya aku punya. Kata Nabi, kalau ingin taubatmu diterima, dosamu diampuni. Lihat, dosamu diampuni, fabirroha, baktilah kamu dengan tantemu. Bakti sama tante peluntur dosa. Meskipun Anda nggak pakai istighfar. Makanya jadi ponaan, jangan bakhil sama tante. Sebab banyak ponaan zaman sekarang nggak peduli sama tantenya. Bebek tante. Loh kalau yang dari jalur bapak Ustadz, nggak boleh berbuat baik? Boleh. Cuman yang peluntur dosa itu adalah yang dari jalur. Berarti Ustadz kesimpulannya kalau gitu, andai kata orang tadi ketika ditanya Nabi, ibumu masih hidup atau tidak? Dan dia jawab masih hidup. Berarti bakti sama ibu itu juga peluntur dosa. Iya, peluntur dosa. Sama ibu. Ustadz sama ibu mertua beda. Beda ya. Mertua itu termasuk karib kerabat, Bapak Ibu sekalian. Masuk kategori karib kerabat. Ya. Baik, kita lanjutkan, yaitu sekarang materi yang nomor 4 terakhir. Tips kiat-kiat supaya bisa istiqomah.
tipsnya, banyak tipsnya. Yang bisa kami sampaikan, tipsnya yang pertama adalah satu. Tips yang pertama yaitu memahami dan mengamalkan, memahami dan mengamalkan. Penting ini, harus diamalkan. Bukan hanya dipahami, diamalkan juga. Memahami dan mengamalkan 2 kalimat syahadat. Duh, kembalinya ke situ lagi. Iya. Harus paham konsekuensi 2 kalimat syahadat. Maka kalau itu paham, maka dia bisa istiqomah. Kalau enggak bisa istiqomah. Mana dalilnya? Ada dalilnya, ada. Quran lagi dalilnya. Saya ulang ya. Memahami dan mengamalkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu harus dipahami betul itu, kalimat itu. Dalilnya di mana? Surat nomor 14 Ibrahim. Surat 14 Ibrahim. Surat Ibrahim, surat nomor 14, ayatnya ayat 27. Ibrahim ayat 27. Allah Ta'ala berfirman, surat Ibrahim ayatnya 27. Silakan. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu. Perhatikan ya, perhatikan. Tolong digarisbawahi itu. Tolong digarisbawahi. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Lanjut. Dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dia kehendaki. Baik, saya akan tunjukkan maksudnya ayat ini Bapak Ibu. Disebutkan yaitu di dalam hadis riwayat Muslim. Ayo dibuka, penjelasannya dalam Sahih Muslim. Ayat ini dijelaskan oleh Nabi dalam Sahih Muslim. Nomornya 2447, belakang-belakang. 2447. Ayat ini surat Ibrahim ayat 27 ditafsirkan oleh Nabi, dijelaskan oleh Nabi dalam hadis beliau. Sahih Muslim 2447, nomor aslinya 2871, nomor asli 2871, nomor asli. Silakan Pak Didi baca. Silakan. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, isinya Allah Ta'ala meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap. Duh, yaitu maksudnya Ibrahim tadi. Lanjut, terus. Kata beliau, ayat itu diturunkan mengenai azab siksa kubur. Nah, terus. Si mayat ditanya, siapa Robmu? Siapa Robmu? Terus. Jawabnya, Robku Allah. Terus. Dan nabiku Nabi Muhammad SAW. Lanjut. Begitulah firman Allah Azza wa Jalla, yaitu yang artinya di dalam surat Ibrahim ayat 27. Nah, tadi kita baca. Terus. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap dalam kehidupan dunia dan akhirat. Berarti kalau begitu kesimpulannya, supaya kita bisa istiqomah, maka pahami dan amalkan isi 2 kalimat syahadat. Sehingga nanti ketika di dalam kubur kita bisa menjawab pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir, malaikat penanya kubur. Nah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan kepada kita pentingnya belajar tauhid, itu ya, memahami makna la ilaha illallah dan memahami makna Muhammad Rasulullah. Nah itu, ya. Baik. Adapun kalau meninggal Bapak Ibu, nazak sakaratul maut, kita disuruh membimbing orang yang nazak itu dengan ucapan la ilaha illallah saja. Gak pakai Muhammad Rasulullah, gak usah. Cukup la ilaha illallah. Tapi ada yang komen, Ustadz, kalau la ilaha illallah, khawatirnya itu nanti itu Ustadz ndak notut la ilaha meninggal. Lah terus gimana, kan cenderungnya ateis, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Nah kan begitu.
Ya, sehingga gimana ini? Maka jawabannya kata para alim ulama adalah orang yang mau nazak mengucapkan la ilaha illallah itu nggak sampai hanya sekedar la ilaha, padahal dia itu pengen niatnya itu mengucapkan itu, tapi karena beratnya sakaratul maut nggak sampai ilallah, nggak sampai. Maka innamal a'malu binniyat, dia sudah tercatat seperti mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena dalam hatinya pengen tapi lisan nggak nutut. Karena beratnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, makanya ini menunjukkan kepada kita pentingnya belajar tauhid. Supaya apa? Supaya kita bisa istiqomah. Ini syarat yang tips yang pertama. Tips yang pertama, ya. Tips yang kedua. Tips yang kedua. Sebelum tips yang kedua, sebentar. Sebelum tips yang kedua ini ya, saya akan tunjukkan perkataan para ulama dari tips yang pertama tadi. Jadi supaya kita bisa ajak melakukan ibadah, istiqomah dalam beribadah, kan syaratnya yang pertama memahami dan mengamalkan dua kalimat syahadat dengan baik. Saya sebutkan perkataan ulama begini. Mengapa Allah bisa teguhkan orang beriman di dunia dengan terus beramal soleh, dan di akhirat dalam kuburnya dengan dimudahkan menjawab pertanyaan malaikat, siapa Robmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Jawabannya adalah karena dia memiliki pemahaman dan pengamalan yang baik, yaitu terhadap dua kalimat syahadat tersebut. Dia tahu rukun-rukunnya dua kalimat syahadat itu, syarat-syaratnya, konsekuensinya dua kalimat syahadat tersebut. Makanya sama Allah diteguhkan imannya. Bisa ajak itu nanti ibadahnya. Harus paham, makanya harus memahami dua kalimat syahadat. Dan ini sudah saya sampaikan pada amalan yang pertama, yaitu pada beberapa bulan yang lalu ya. Amalan pertama sebab seseorang masuk ke surga. Nomor dua sekarang. Nomor dua, tips supaya bisa istiqomah. Nomor dua, membaca Al-Quran. Baca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dan menghayati serta merenungkan isi Al-Quran. Bagaimana dia bisa ajak, bagaimana dia bisa istiqomah dalam beribadah. Wong dia tidak pernah baca Quran. Makanya orang kalau sergap baca Quran, bukan hanya baca, dipahami, dihayati, direnungkan, Allah akan jadikan dia itu istiqomah, ajak dalam beribadah. Ada dalilnya, ada. Allah sebutkan surat 16. Ayo surat 16. Surat 16 yaitu surat An-Nahl ayatnya 102. An-Nahl ayat 102. Allah Ta'ala berfirman, surat 16 ayat 102. Ayo kita dengarkan terjemahannya, silakan. Katakanlah Muhammad, Iya. Rohul Kudus atau Jibril. Stop. Ruhul Kudus atau Jibril. Bapak Ibu harus tahu, malaikat Jibril itu punya beberapa nama, Bapak Ibu. Jibril itu punya beberapa nama. Yang pertama, Jibril itu juga disebut ruh. Ruh saja, ruh. Dalilnya mana? Surat Al-Qadar. Panjenengan kalau baca Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzani rabbi min kulli amr. Kan gitu ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nah, sekarang tanazzalul malaikatu warruhu. Ruh itu Jibril. Lihat itu terjemahannya. Dan para malaikat turun serta Jibril. Jadi nama lainnya Jibril itu roh. Itu nomor satu. Nomor dua, Jibril itu punya nama lain Ruhul Amin. Ruhul Amin. Ruhul Amin. Itu ada di Quran. Ada di Quran. Nama lainnya Jibril, Ruhul Amin. Yang ketiga, Jibril punya nama lain Ruhul Kudus. Ya ini. Qul nazzalahu ruhul kudusi. Nah, itu nama lain daripada Jibril. Ayo ulang lagi Pak Didik terjemahannya. Katakanlah Ruhul Kudus yaitu Jibril. Silakan. Katakanlah Muhammad, Rohul Kudus yaitu Jibril
menurunkan Al-Quran itu dari Rabbmu dengan benar. Nah, sekarang tipsnya supaya istiqomah. Apa itu? Supaya kiatnya Untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman. Nah itu supaya dia istiqomah, hatinya itu teguh ya, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. maka kata para alim ulama, orang yang giat baca Al-Quran, merenungkan isi Al-Quran, memahami isi Al-Quran, maka dia akan lebih kokoh dan teguh dalam agama. Inilah kiat yang mesti kita jalani supaya kita bisa istiqomah. Jadi Quran itu bukan hanya sekedar dihatamkan, hatam, bukan, dipahami baca. Satu ayat maknanya apa, buka tafsirnya. Tafsir, oh maknanya ini. Lanjutkan ayat berikutnya, oh maknanya ini. Asbabun nuzulnya ini, oh maksudnya ayat itu ini. Maka Allah akan jadikan hatinya itu kuat, teguh dalam beramal, istiqomah. Nah, ya. Tapi kalau cuman one day one juice, sebulan hatam Quran, bahkan kurang dari sebulan sudah hatam, cuman sekedar hatam, maka dalam hal ini tetap dapat pahala karena satu huruf 10 pahala. Alif lam mim berarti 3 huruf 30 pahala tetap. Tapi ini tidak masuk kategori kita bisa istiqomah. Makanya satu ayat baca artinya, tahu ayat, tahu arti, tahu makna, tahu tafsirnya. Nah, begitu. Berarti ya lama Ustadz ya. Iya, makanya bertahap terus ya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 3. Di rumah Bapak Ibu ada tafsir tidak? Kitab tafsir? Nah, ya. Kalau bisa yaitu yang dipakai adalah kitab tafsir yang masyhur. Nah, entah itu tafsir Qurtubi, entah tafsir At-Tabari, atau tafsir Ibnu Katsir itu ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang ketiga, yaitu iltizam. Apa itu iltizam? Komitmen. Memiliki iltizam, komitmen dalam menjalankan syariat Allah. Oh iya, punya kemauan kuat dalam menjalankan syariat Allah. Seperti itu, punya kemauan kuat. Sebab ada orang itu yang cuman berkata tapi kemauannya tidak kuat. Contoh, ada orang kepingin yaitu istiqomah sholat tahajud. Saya pingin tiap malam sholat tahajud. Ya, ternyata kemauannya lemah. Ya, artinya tekad untuk merealisasikan itu lemah. Contohnya, dia tidak tidur awal malam, tidurnya malah di akhir malam. Lah ini berarti dia tidak punya kemauan kuat untuk tahajud. Ya, sebab mana mungkin dia bisa bangun kalau tidurnya di akhir malam. Yang kedua, yaitu dia tidak berusaha untuk berdoa kepada Allah supaya Allah yaitu memberikan kekuatan kepada dia untuk bisa bangun di malam hari, atau dia tidak pesan kepada istrinya, atau dia juga tidak pasang alarm. Nggak ada kemauan tekad itu, ya nggak bisa, tidak ada dipaksakan, semua harus dipaksa Bapak Ibu. Semua itu kalau kepingin istiqomah awalnya harus dipaksa, sebab kalau tidak nggak mungkin bisa istiqomah. Tahajud juga begitu, kalau tidak dipaksa ya nggak bisa, selamanya nggak bisa sholat tahajud. Nanti kalau sudah dipaksa, lama-lama kebiasaan, nggak pakai alarm, nggak pakai jam beker, nggak pakai pesen, tiba-tiba jam 2 malam bangun dengan sendirinya. Wis kebiasaan. Awalnya itu harus dipaksa. Awalnya harus dipaksa. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, ya. Itu. Dalilnya mana? Dalilnya silakan dibuka Sahih Muslim. Sahih Muslim. Nomornya tuh, sebentar. Sahih Targhib wa Tarhib. Ini kitabnya, bukan Sahih Muslim. Dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Ya. Nomornya 3174. 3174. 3174. Sahih Targhib. Kenapa? Jilid 6. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 6. 3174. Ya. Aisyah.
Betul, dari Aisyah. Yang poin C ya, poin C aja yang dibaca. Sama dari Aisyah juga. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma dia mengatakan, Ya. bahwasannya Rasulullah SAW ditanya, Ayyul amali ahabbu ilallah. Silakan. amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala, silakan. Beliau menjawab, Adwamuhu wa in qalla. Silakan. amalan yang terus menerus atau continue meskipun sedikit. Continue meskipun sedikit. Sedikit tapi kalau istiqomah itu paling dicintai oleh Allah. Gak usah banyak-banyak, setelah itu tidak dilakukan. Contoh. Gini loh, Bapak Ibu kalau tidak bisa tahajud tiap malam, paling tidak seminggu itu 6 kali lah. Hah? Kan dapat berapa diskon? Sehari kan? Iya, itu. Ustadz berat Ustadz. Iya, kalau bisa dikurangi ya sudah. Kalau tidak bisa tiap hari tahajud, paling tidak sepekan minimal paling tidak 2 kali. Malam Senin sama malam Kamis kalian sahur, puasa Senin Kamis. Loh, seperti itu. Tidak bisa juga, ya sudah sepekan sekali. Tapi istiqomah loh. Istiqomah, terus aja. Saya mau tanya sama panjenengan, tolong dijawab, jujur. Dan pertanyaan ini juga saya tujukan untuk diri saya. Kita sama-sama jujur. Ayo kita ingat-ingat, mulai kita akil balik, usia akil balik, sampai seusia sekarang ini, tolong sebutkan amalan apa di dalam Islam yang panjenengan lakukan mulai nom-noman. Masa muda dulu, sampai sekarang, sudah punya cucu, yang tidak pernah panjenengan tinggal. Situ aja. Baca Quran. Ya. Puasa Senin Kamis jarang-jarang, kadang-kadang. Ya, zikir pagi petang pernah lupa juga, pernah. Artinya tidak terus gitu ya. Tahajud Rutin. ya jarang juga. Ya. Terus puasa, enggak, ini jangan yang wajib. Kalau yang wajib jelas. Bukan ini yang amalan-amalan sunnah ini maksud saya. Amalan-amalan sunnah. Jujur-jujur kayaknya nggak ada. Yang satu mulai akil balik sampai sekarang nggak pernah kita tinggal. Satu nggak pernah kita. Kayaknya nggak ada. Makanya maksud saya menyampaikan demikian. Kita ini harus punya satu amalan andalan yang bisa kita persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dulu para sahabat. Contohnya Ummu Habibah radhiyallahu anha, istri Nabi, nama lengkapnya Romlah binti Abi Sofyan, kan begitu, Ummu Habibah. Nah, itu beliau punya keistimewaan, beliau tidak pernah meninggalkan sholat sunnah qobliyah ba'diyah sehari semalam 12 rakaat. Amalan yang lain ditinggal, tapi yang ini qobliyah ba'diyah terus, kecuali kalau haid. Begitu suci terus, meskipun sakit tetap dilakoni. Terus qobliyah ba'diyah. Yang lain ditinggal. Contoh lagi, saya sebutkan Aisyah radhiyallahu anha itu punya amalan andalan sholat duha 8 rakaat. Berarti 4 kali salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu setiap hari 8 rakaat. Gak pernah ditinggal sampai menjelang wafat. Kecuali kalau berhalangan. Nah, itu baru ditinggal. Begitu suci terus. Ayo kita tanya sama diri kita, amalan apa yang sudah ajak kita lakukan mulai masa muda loh sampai sekarang. Loh, coba. Contoh lagi, ada sahabat Nabi namanya Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 2 rakaat ba'da wudhu, setelah wudhu. Sampai-sampai Nabi SAW yaitu mendengar suara sandalnya Bilal di surga. Karena amalannya gak pernah ditinggal. Contohnya Ali bin Abi Thalib lagi, menantunya Nabi radhiyallahu an. Beliau punya kebiasaan yang tidak dilakukan oleh yang lain. Apa itu? Beliau kalau mau tidur, beliau membaca takbir 34 kali, terus tasbih 33 kali, terus tahmid 33 kali. Meskipun ketika perang Siffin. Jadi takbir dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau mau tidur ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 34 kali. Terus subhanallah, Loh kok dibalik Ustaz? Iya.
Kalau setelah sholat kan subhanallah, terus alhamdulillah, terus Allahu Akbar. Ini tidak. Ali bin Abi Thalib kalau mau tidur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 34, subhanallah, 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 33, alhamdulillah, 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 33. Meskipun pada saat perang Siffin, perang loh ini kondisi perang, tidur itu tetap baca, nggak pernah ditinggal. Sedangkan yang lain mungkin sesekali dilakukan, sesekali tidak. Jadi maksudnya adalah kita ini harus punya satu amalan yang bisa kita persembahkan nanti di hari kiamat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah itu ya. Ya tiap orang kemampuannya beda-beda. Ustadz, kayaknya saya kalau semua tak lakoni gak mampu Ustadz. Insya Allah saya mampunya itu Ustadz, zikir pagi petang dong. Gak apa-apa. Begitu. Gak tahajud, gak apa-apa. Ya, gak sholat sunnah yang gak apa-apa. Tapi zikir pagi petang terus. Meskipun sakit, tetap istiqomah terus aja. Satu, sedikit tapi istiqomah. Lebih disukai Allah daripada semua dilakoni, tapi setelah itu tidak dilakukan. Ya, seperti itu. Ya, kadang-kadang manusia itu muncul bosan. Allah itu nggak bosan ngasih pahala. Justru kita yang sering bosenan. Nah, ya, baik. Ayo. Kita belajar istiqomah, komitmen menjalankan syariatnya Allah. Kita pilih salah satu daripada amalan-amalan sunnah. Ini maksud saya yang hukumnya sunnah loh ya, bukannya hukumnya wajib. Jangan sholat 5 waktu misalnya, aku cuma bisa maghrib tak Ustaz. Lihat nih guys. Ya jangan. Ini wajib ini soalnya. Insya Allah maghrib tak aja Ustaz ya, subuh enggak bisa istiqomah. Ya jangan. Ini kalau wajib tetap dilaksanakan ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Sebab orang itu kadang-kadang kena virus namanya futur. Apa futur itu? Futur itu jenuh dalam beramal, ya, mudah bosan. Ya. Sehingga seseorang ketika beramal sesekali namun banyak, kadang muncul rasa malas. Malasnya muncul, ya jenuh melakukan itu terus, ya taklim terus, ya ketemu ustadz ya tetap ikut terus, ya apalagi materinya ya pancet ikut terus, ya seperti itu. Nah, jadi muncul malasnya. Ya, kalau kadung semangat, ya. Begitu malas taklim, begitu dengan di mana taklimnya? Masjid Al-Hidayah Ketintang. Aduh, waduh. Ya sudah. Ustadz sopo? Waduh, ngantuan bisa ngantuk. Tidak, ya ini syaitan ini, ya. Dia kena yaitu bisikan syaitan. Ya. Baik, kita lanjut nomor 4. Nomor 4. Tipsnya nomor 4. Tipsnya nomor 4. Memperbanyak doa kepada Allah supaya bisa istiqomah. Doa. Banyak berdoa. Doanya banyak. Ditulis saja. Nanti dihafalkan. Bulan depan tak tes. Doanya. 1. Al-Baqarah ayat 250. Al-Baqarah 250. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Oh, itu ya. Ya Rabb kami, limpahkanlah kesabaran atas diri kami, teguhkanlah pendirian kami. Loh, istiqomah itu. Minta sama Allah supaya bisa istiqomah. Nomor 2. Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Koyo iki tok ayo Ustaz. Ya, ini yang hafal ini ya. Ali Imran ayat berapa tadi? 8. Nomor 3. Ali Imran ayat 147. Nomor 3. Ali Imran 147. Ali Imran 147. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan teguhkanlah pendirian kami. Oh itu. Terus berikutnya yang keempat terakhir doanya Tirmidzi, Sunan Tirmidzi nomor 3522 Sunan Tirmidzi nomor 3522. Ya muqallibal qulub. Terus sabbit qalbi.
Tirmidzi nomor 3522. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ada lagi, Allahumma musarrifal qulub sarrif anni ala ta'atik. Nah, terus lanjut yang nomor berikutnya, nomor berapa ini? 5. Tips nomor 5. Tips nomor 5. Tips nomor 5. Memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Loh kok, kenapa Ustadz kok banyak istighfar? Iya, orang itu kalau suka minta ampun, istighfar terus, Allah akan berikan keteguhan. Dalilnya mana? Coba surat 11 ayat 52. Coba surat 11 Hud. Surat Hud ayat 52. Surat nomor 11 Hud ayatnya 52. Kita dengarkan Allah Ta'ala berfirman. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa'a 'alaykum midrara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Nah itu kan, silakan. Dan dia berkata, Apa kata Nabi Hud kepada kaumnya, kaum Ad? Silakan. Hud hai berkata. kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu, lalu bertobatlah kepadanya. Jadi Nabi Hud berkata kepada kaumnya, istighfarlah dan taubatlah. Suruh minta ampun, suruh bertobat. Kenapa? Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu. Stop. Makanya kalau musim kemarau banyak istighfar. Istighfar. Maka Allah akan turunkan hujan yang deras. Istighfar dan taubat. Terus yang berikutnya, kalau orang itu istighfar dan taubat, apa yang akan Allah berikan? Dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Duh, Allah akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Artinya ibarat HP, kalau sudah drop, lowbat, maka harus dicas. Lah ngecasnya itu istighfar, Bapak Ibu. Ya, istighfar. Jadi orang kalau memperbanyak istighfar, maka Allah akan berikan kekuatan lagi, energi baru supaya bisa istiqomah. Lah istighfarnya kayak apa? Tadi sudah saya sampaikan. Ada berapa macam tadi istighfar itu? Ada 2. Ada istighfar di lisan, ada istighfar dengan amalan anggota badan. Kita lanjut, yaitu yang nomor 6. Nomor 6, saya tutup sampai 7 ya. Nomor 6, pilihlah amal soleh sesuai kemampuan. Pilihlah amal soleh sesuai dengan kemampuan. Jangan memperberat. Pilih amal soleh sesuai kemampuan. Buka Sahih Muslim. Pak Didi minta tolong. Nomor 754. Sahih Muslim 754. Muslim 754. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma. 754. Ketemu? Ya. Ya. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma ia berkata, Ya. Rasulullah SAW mempunyai sehelai tikar Terus yang dibentangkannya malam hari, lanjut. sehingga merupakan tabir sebuah kamar tempat beliau sholat. Baik, belum poinnya. Lanjut. Lalu orang yang banyak sholat pula mengikuti beliau. Teruskan, belum poinnya. Pada suatu malam mereka berkumpul pula. Maka bersabda Rasulullah SAW kepada mereka, Ya. hai orang banyak, Nah ini poinnya, silakan. kerjakanlah amal ibadah itu sekedar kemampuanmu. Ulang lagi, kerjakan ibadah itu Kerjakanlah amal ibadah itu sekedar kemampuanmu, sesuai dengan kemampuan kalian, gak usah memperberat. Lanjut. agar kamu dapat melakukannya secara tetap Tuh, atau istiqomah. Nah, terus Sesungguhnya Allah tidak pernah bosan memberi pahala, Allah itu gak bosan kata Nabi ngasih pahala, tetapi kamulah. Lanjut. sehingga akhirnya kamulah yang bosan mengerjakan ibadahmu. Nah, baik. Terus Dan sesungguhnya amal ibadah yang disukai Allah ialah yang dikerjakan secara tetap, yaitu rutin, walaupun sedikit. walaupun itu cuma sedikit ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Yang terakhir nomor 7, supaya bisa istiqomah, bergaulah dengan orang soleh. Kumpulono wong soleh. Berteman dengan orang soleh. Karena teman itu bawa pengaruh.
Kita tidak bisa istiqomah gara-gara teman, bisa. Mana dalilnya? Minta tolong. Saya nggak bawa kitabnya, yang sudah di-download aja. Abu Dawud nomor 4833, 4833. Nabi bersabda, ad-dinu ar-rajulu ala dini khalili, falyamdur ahadukum man yukhalil. Silakan baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW bersabda, apa isi sabdanya? agama seseorang itu cenderung mengikuti agama temannya. Agama seseorang itu mengikuti agama temannya. Maka lihatlah. Oleh karena itu, setiap orang dari kalian hendaknya melihat atau memperhatikan siapa yang ia pergauli. Nah, mestinya orang itu lihat dengan siapa dia berteman. Karena apa? Karena teman itu bawa pengaruh, Bapak Ibu sekalian. Ya, baik. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu kan. Ya, di beberapa majelis taklim juga sudah banyak contohnya ya. Abu Thalib, pamannya Nabi, meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Padahal Nabi sudah membimbing membacakan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tapi karena dia lebih memilih teman, yaitu Abu Jahal, maka matinya kafir. Contohnya lagi tokoh PKI di negeri kita, ya kurang apa? Ya, yaitu Aidit, ya. Ahmad Aidit itu nama aslinya kan. Bapaknya kiai, kakeknya kiai, pendiri sekolah Muhammadiyah di Belitung. Sudah, nasabnya bagus Aidit itu. Gara-gara salah mencari teman, maka sampai mendirikan partai komunis, sampai matinya pun juga komunis. Quran dibakar, padahal dia hafal Quran. Bayangkan, seperti itu. Gara-gara salah cari teman. Namanya pun dirubah Ahmad, diganti DN. Apa DN itu? Dipa Nusantara. Lo coba. Semuanya itu teman. Hati-hati. Teman media sosial, teman di lingkungan kita. Hati-hati. Dengan siapa kita berteman. Itu yang membuat kita tidak istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan dalam Al-Quran tidak sedikit ayat-ayat yang menjelaskan orang-orang yang mengalami kerugian gara-gara salah mencari teman. Coba minta tolong dibuka ayat Quran. Suratnya surat nomor 25 Al-Furqan. Ya, surat 25 Al-Furqan ayatnya 27 sampai 29. Surat 25 ayatnya ayat 27. Ya, sampai berapa tadi? 29. Surat 25 Al-Furqan ayatnya 27 sampai 29. Allah Ta'ala berfirman, Ya wailata laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Silakan. Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya. Ketika mereka masuk neraka, mereka menggigit dua jarinya. Lanjut. Seraya berkata, apa kata mereka? aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Nah, terlambat, nasi sudah jadi bubur, baru sadar. Kenapa dulu aku kok tidak mengikuti ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lanjut. Kecelakaan besarlah bagiku. Terus, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Celaka aku ini, celaka besar. Kenapa dulu si fulan itu tak jadikan teman akrabku? Coba aku tidak berteman sama dia, nasibku tidak di neraka ini. Nyesel. Penyesalan itu mesti di akhir. Makanya jangan salah mencari teman. Itu. Lanjut, teruskan. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Tuh, dia temanku itu telah menyesatkan aku dari Al-Quran. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuntas materi kita, insya Allah untuk kajian berikutnya di Ahad pekan yang ketiga kita masuk, yaitu amalan yang menyebabkan seseorang masuk ke surga nomor 3. Sebab-sebab masuk surga nomor 3. Ya, baik. Apa itu yang nomor 3?
kita kasih bocoran ya. Apa itu? Yang punya bukunya, mengerjakan kewajiban-kewajiban di dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya? Ustaz, Ya. kalau seperti berwudu setelah batal wudu itu apa juga bagian dari istiqomah? Apakah kita batal wudhu lalu memperbarui wudhu? Setelah itu batal lalu kita wudhu lagi, itu termasuk bagian daripada keistiqomahan. Ya, istiqomah dalam memelihara diri. Istiqomah ingin tetap berada dalam kesucian. Betul. Itu termasuk luzumu ta'atillah, yaitu konsisten dalam ketaatan kepada Allah. Sedangkan wudhu itu bagian dari amalan ketaatan. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Silakan, Pak. Di dalam wudhu itu informasi sholatnya tidak akan diterima apabila wudhunya salah. Dan di waktu wudhunya salah itu yang kategori bagaimana, Pak? Apakah sering sekali kita melihat itu bahwa wudhu itu sebenarnya dari pergelangan ini sampai ke sini? Iya. Ini hanya begini-begini saja. Itu termasuk sempurna atau tidak? Nah, beliau bertanya, apakah sholat itu tidak diterima karena wudhunya salah? Maka saya jawab dengan beberapa dalil. Dalil yang pertama adalah Sahih Muslim nomornya 175. Muslim 175. Sahih Muslim nomor 175. Sahih Muslim nomor 175. La tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin. Ya. Bentar. Silakan baca. 175. 175, betul. Ibnu Umar. Nah, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, Ya. aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Apa isi sabdanya? tidak diterima sholat seseorang tanpa bersuci. Loh, tidak diterima sholat seseorang yang tidak bersuci. Itu yang pertama. Jadi kalau dia tidak bersuci, bersuci itu kan ada dua. Ada yang wudhu pakai air, ada yang tayamum dengan debu. Berarti orang kalau tidak wudhu, orang kalau tidak tayamum, ini ya, maka dia sholatnya nggak diterima. Ini satu. Dalil yang nomor dua. Dalil yang nomor dua. Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 539. Nah ini. Kaono. Di sini saya carikan yang sudah kita download. 539. Nah ini. As-salatu salasatu aslasin. Silakan. Tadi maaf tangan kiri. Maaf. Yang mana? 539. Nomor 539. Dari mana itu? Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, As-salatu salasatu aslasin. Salat itu silakan. Rasulullah SAW sabda, Isinya, salat itu ada 3 bagian. salat itu dibagi 3 Bapak Ibu. Hati-hati ini, penting ini. Yang nomor 1 yaitu rukuk sulus, silakan. Bersuci sepertiga. Bersuci wudhu itu sepertiga. At-tuhuru sulus, warruku'u sulus, wassujudu sulus. Silakan. Ruku sepertiga. Terus, Dan sujud sepertiga. jadi sholat itu dibagi 3. Sepertiga itu toharo, bersuci. Sepertiga itu rukuk. Sepertiga itu sujud. Lanjut Pak Didi, yang bikin kita merinding. Silakan. Barang siapa melaksanakan dengan memenuhi haknya, Wudhunya benar, rukuknya benar, tata cara sujudnya benar, maka ia diterima darinya, amalan yang lain selain sholat, dan sisa amalnya yang lain juga diterima. zakatnya, puasa, semuanya ikut pasti diterima. Barometernya di sini, sholat ini. Tetapi kalau 3-tiganya ini ada salah satu, wudhunya tidak benar, atau mungkin rukuknya salah, atau sujudnya salah. Lanjut silakan. Barang siapa yang sholatnya ditolak, Nah. maka sisa amalnya yang lain ditolak. Ini yang bikin horor. Nah, panjenengan tadi tanya, apa benar wudhu kalau tidak benar, tidak sempurna itu mempengaruhi sholat? Iya memang. Sehingga dalam hal ini harus belajar bagaimana tata cara wudhu yang benar. Mulai dari membasuh telapak tangan, berkumur, basuh wajah, tangan, kepala termasuk di sini rambut dan telinga, sama kaki. Itu harus sempurna. Nah,
itu ya. Maka yang lain akan termasuk ruku. Bagaimana ruku yang benar? Yang dipegang itu lututnya, jarinya itu dilebarkan ketika memegang lutut, ya, lutut. Terus kemudian berapa ini sejajar punggungnya, tidak boleh baca Quran ketika ruku. No itu. Ya, bacaannya apa yang Nabi ajarkan. Lah ini harus belajar sholat, ya seperti itu. Termasuk sujud, orang sujud itu yang nempel ke bumi 7 tulang itu dahi dan hidung dihitung 1, kedua telapak tangan berarti 3, lutut kanan lutut kiri berarti 5, ujung jari kaki kanan ujung jari kaki kiri berarti 7. Tapi ada orang yang sujud itu 7 tulang yang nempel, sikunya ikut nempel. Loh, hati-hati ya. Terus kalau ibu-ibu wanita juga begitu. Ruku sujud itu adalah sikunya itu jauh dari rusuk, jauh dari lambung. Nah begini, tapi banyak wanita itu kalau sujud itu begini. Kipas noraini. Katanya ini sholatnya wanita beda sama laki-laki. Nabi tidak pernah membedakan sholatnya wanita dan sholatnya laki-laki. Nabi hanya mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku. Lah kalian itu ya untuk laki maupun untuk wanita. Itu Pak. Jadi dalam hal ini harus belajar. Mencetap. Sama itu, itu tidak sah. Itu tidak sah. Termasuk maaf, sujud yaitu kakinya tidak menempel ke lantai, salah satu kakinya menopang ke kaki yang lain, Ya, bisa kasih contoh. Antum bisa nggak sujud? Nah, antum sujud sekarang. Nah, minta tolong sujud. Nah, kaki satunya nopang ke satunya, naikkan ke satu. Bukan, telapak kakinya. Tetap telapak kakinya gini. Angkat, nopang. Diangkat satu. Ya, salah satu. Nempel. Nah, nempel. Lagi. Ke atas lagi. Naik. Nyilang. Nah, itu boleh, itu juga tidak benar. Gak ngerti ya. artinya nempel. Satu lagi. Nah, itu juga tidak boleh. Jangan bahasa Amerika ya, Pak. Ah, itu wallah alam bisawab. Begitu, ya. Itu tidak sah itu. Ya, tidak sah. Baik, jadi masih banyak lagi kesalahan-kesalahan di dalam sholat. Kemudian kalau duduknya tidak duduk yang iftiras bagaimana? Nah, ini ditakoni. Ini tahiyat akhir. Maksudnya duduknya seperti tahiyat awal, namun tidak begini yang sebelah kanan. Cuma sama-sama duduk di sama-sama. Oh. Ya. Sama-sama begini. Oh, begitu. Ya. Enggak apa-apa, boleh dihamparkan. Tidak ditekuk, enggak apa-apa. Seperti itu. Iya. Saya pikir tadi kalau duduk tahiyatnya itu kalau 2 rakaat itu tidak tawarruk tapi iftiras, enggak apa-apa. Kalau mau tawarruk juga boleh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian kita tutup dengan kafaratul majelis. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah meridhoi amal ibadah kita dan kita dijadikan hamba-hambanya yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Semoga Allah mempertemukan kita bukan hanya di dunia tapi sampai di surganya Allah Azza wa Jalla. Kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.